Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Semoga ibadah yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD dan rekan-rekan saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Panji Hakim Bimnastia dan dua rekan saya yaitu Nisa Soleh Pangsuma dan Nusita. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang resume jurnal yang berjudul Variasi Genotopik dan Tingkat Efek Stres Nitrogen pada Anatomi Akar dan Nodus Jagung. Dapat ditemukan di Journal of Experimental Botany volume 70 nomor 19 bersifat murni dan internasional. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jurnal ini memiliki judul yaitu Variasi Genotopik dan Tingkat Efek Stres Nitrogen pada Anatomi Akar dan Nodus Jagung. Ditulis oleh Jennifer Tiang, Hannah M. Snyder, Kathleen M. Brown, Jonathan Villens, bersifat murni dan tentunya internasional. Penerbitnya atau dapat ditemukan di Journal of Experimental Botany volume 70 nomor 19 tahun 2019. Lanjut kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang dari jurnal ini. Akar fenotip yang meningkatkan akuisisi nitrogen adalah cara untuk perbaikan perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Anatomi akar mempengaruhi sumber daya penangkapan, metabolisme, konduktansi hidrolik, penjangkaran dan penetrasi tanah. Fenotip akar sereal telah berpusat pada akar nodal, baik itu akar nodal primer, mani, dan awal. Namun serapan nitrogen pada saat kritis terjadi ketika sistem akar nodal berkembang dengan baik. Penelitian ini meneliti anatomi akar lintas node dalam jagung hibrida yang ditanam di lahan dan hibrida garis di bawah tekanan efek stres tekanan nitrogen tinggi dan rendah. Genotip dengan efisiensi penggunaan nitrogen tinggi memiliki diameter akar yang lebih besar dan air ranking kortikal yang lebih sedikit di seluruh node yang stres dibandingkan genotip dengan nitrogen yang lebih rendah. Hal ini menjadi daya tarik para peneliti dalam mengembangkan jurnalnya karena memahami variasi nodal dalam penat akar akan memungkinkan pengembangan tanaman yang disesuaikan kondisi nitrogen rendah. Lanjut akan dipaparkan oleh kawan saya yaitu tentang metodologi penelitian. Halo teman-teman, di sini kita akan ngebahas tentang metodologi penelitian. Nah, dari jurnal yang kita review, para peneliti ini menggunakan metode korelasional atau biasa kita kenal dengan correlational research. Menurut Fenkel dan Whelan, correlational research digunakan untuk meneliti hubungan antara dua variabel kompleks yang terjalin satu arah. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh efek stres nitrogen terhadap anatomi akar jagung baik dari segi genotip atau fenotip. Kalau fenotipnya adalah letak nodus, maka genotipnya adalah persebaran pembuluh metasilem pada anatomi akar. Desain eksperimennya disusun dalam rancangan acak berdasarkan kelompok split plot dengan konfigurasi yang berbeda. Nah, untuk sampel, para autor ini ngegunain dua jenis sampel. Yang pertama adalah akar jagung hibrida yang ditanam normal, yang biasa aja dan baik-baik aja. Sedangkan yang kedua adalah akar jagung inhibrida yang diberi tekanan efek stres nitrogen. Untuk uji analisis, para autor menggunakan uji ANOVA linear atau biasa kita kenal dengan uji ANOVA satu jalur. ANOVA-nya dilakukan menggunakan linear fungsi efek campuran limer dalam paket Timble pada anatomi akar jagung ya teman-teman. Sedangkan untuk hipotesis 1, nodus, genotip, dan penambahan tekanan efek stres nitrogen tidak mempengaruhi anatomi akar. Sedangkan untuk hipotesis 1, nodus, genotip, dan penambahan tekanan efek stres nitrogen mempengaruhi anatomi akar. Selanjutnya kita beranjak ke hasil pengamatan ya teman-teman. Hasil pengamatan ini tertuang pada beberapa tabel. Jadi intinya interaksi antara genotip, treatment efek stres nitrogen, lingkungan, dan letak nodus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap anatomi akar. Tabel 1 ini nunjukin adanya variasi genotip pada semua sampel kecuali perbedaan persentase arenkimnya. Tuh, kecuali yang ini ya teman-teman, total arenkimnya berbeda. Sedangkan tabel 2 ini menunjukkan adanya variasi metasilem dan stele berdasarkan letak nodus. Dilihat tabelnya. Nah,
Dari kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa interaksi genotip, non-genotip atau fenotip, nodus, juga interaksi lingkungan dan genotip memberikan banyak pengaruh terhadap anatomi akar jagung. Tabel ketiga ini menyuguhkan data variasi anatomi akar dengan simpul dalam hibrid jagung yang ditanam di lapangan. Sedangkan tabel 4 memberikan data tentang variasi anatomi akar genotip berkisar pada rentang nodus dan jalur nodus yang dibawa oleh genotip. Sedangkan tabel 5 menyuguhkan tentang data diameter akar di bawah pengaruh efek stres nitrogen atau respon akar terhadap efek stres nitrogen. Nah, dari respon inilah si akar akan mengalami penyusutan diameter di bawah tekanan efek stres nitrogen. Kiranya begitu teman-teman, dilanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan bahwa setangkap kami itu ada beberapa aspek yang mereka tinjau dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah nodus akar daripada tanamannya, diameter akarnya, dan beberapa karakteristik yang bersangkutan, contohnya kayak metasilem. Ada pula faktor yang ditinjau oleh mereka dalam jurnal ini. Yang pertama itu adalah interaksi nitrogen terhadap akar. Interaksi akar terhadap pemberian nitrogen, sama aja. Tujuannya adalah untuk meninjau perubahan karakteristik pada akar. Seperti yang teman-teman tahu, di metodologi sudah dijelaskan bahwa si tanaman ini diperlakukan dengan dua cara. Yang pertama itu tanaman diberi nitrogen dengan kadar yang cukup tinggi. Yang kedua itu tanaman diberi nitrogen dengan kadar yang cukup atau dengan kadar yang rendah. Hasilnya tanaman dengan kadar nitrogen yang cukup atau dengan kadar nitrogen yang rendah itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, alias dia normal-normal aja kehidupannya. Sedangkan tanaman dengan kadar nitrogen yang cukup tinggi itu mengalami perubahan yang jelas atau kentara, terutama di bagian nodus dan di diameter. Semuanya sih sebenarnya. Teman-teman bisa lihat itu di bagian nodus dia mengalami perubahan. Itu lihat di gambarnya di slide udah aku taruh. Di keterangannya ditulis bahwa sample from older to younger nodes left to right. Jadi yang older itu yang left, yang younger itu yang right, yang udah tua, yang udah kena nitrogen, yang udah kena efek stres daripada nitrogen itu yang kiri. Sedangkan yang belum atau yang masih muda itu dia ada di nomor 6 atau di right gitu ya. Mengerti kan? Lalu faktor yang kedua itu adalah korelasi nitrogen atau efek pemberian nitrogen terhadap beberapa karakteristik yang bersangkutan seperti metasilem, kortikalse, dan aerenkim. Kalau tanaman yang kadar nitrogennya rendah itu tidak mengalami perubahan daripada metasilem, korteks, atau aerenkimnya. Sedangkan tanaman yang kadar nitrogennya tinggi itu mengalami perubahan di metasilem, korteks, dan aerenkimnya. Sebenarnya itu satu kesatuan ya, itulah. Jadi si metasilemnya itu dia mengalami peningkatan jumlah. Kalau teman-teman nggak tahu metasilem itu yang mana, teman-teman searching aja di Google ya. Dia itu bulat-bulat gitu bentukannya, pokoknya begitu. Dia mengalami penambahan. Nah, kenapa? Karena kan nitrogennya kebanyakan ya. Kalau misalnya nitrogennya kebanyakan, ntar air yang ada di dalam tanah itu diambilnya sama nitrogen, bukan sama akar. Nah, ntar si tanaman kan jadi kekurangan air. Nah, makanya itu si metasilemnya itu diperbanyak supaya si tanaman ini nggak kekurangan air gitu loh. Terus kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya itu yang pertama, pemberian nitrogen dengan kadar yang tinggi menunjukkan perubahan yang jelas pada beberapa bagian akar. Seperti yang teman-teman tadi lihat ya, bahwa tanaman yang diberi kadar nitrogen yang cukup tinggi itu dia mengalami perubahan di diameter akarnya dan dia mengalami peningkatan jumlah di bagian di bagian metasilem dan korteks dan aerenkimnya. Terus kesimpulan nomor 2 yaitu pemberian nitrogen dengan kadar yang lebih rendah tidak menunjukkan perubahan yang signifikan atau normal-normal aja. Dan yang ketiga, nitrogen yang terlalu tinggi dapat mengganggu keadaan akar sehingga berpotensi merusak atau menghambat pertumbuhan tanaman. Ya cukup sekian pembahasan mengenai jurnal variasi genotopik dan tingkat efek stres nitrogen pada anatomi akar dan nodus jagung. Kembali lagi ke Panji. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.